Shalom saudaraku, terima kasih telah hadir untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita kembali memperingati suatu peristiwa di masa lalu, yaitu penyaliban Yesus Kristus. Peristiwa ini akan terus diperingati setiap tahun, bahkan sampai akhir zaman. Mengapa demikian? Karena peristiwa penyaliban Yesus adalah fakta. Bukan saja dicatat di dalam kitab suci, tetapi ini juga merupakan catatan sejarah kehidupan manusia. Tempat-tempat di mana Yesus pernah menginjakkan kakinya. Tempat-tempat di mana Yesus mengalami aniaya dan siksaan. Bahkan tempat di mana Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan, dan Yesus terangkat ke sorga. Itu semua masih ada hingga hari ini. Bisa saudara kunjungi, saudara datangi, dan saksikan dengan mata sendiri. Bahkan peristiwa itu menurut kitab suci tidak terjadi di malam hari atau gelap-gelapan, tetapi itu terjadi di siang hari, ya, siang menjelang sore hari. Jadi sangat terang benderang peristiwa itu terjadi. Orang-orang yang berada di sekitar tempat itu pasti mengetahui, karena bukan terjadi di malam hari, sehingga ketika itu orang sedang tertidur, tidak tahu apa-apa, lalu peristiwa itu berlangsung. Bukan, saudaraku. Ya, penyaliban Yesus itu terjadi di tengah-tengah kesibukan orang, artinya orang semua sedang bangun-bangunnya, saudaraku. Sehingga ini adalah suatu fakta. Ya, bukan cerita omong kosong. Tetapi saudara, peristiwa penyaliban Yesus ini yang mana tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia, agar manusia beroleh keselamatan, agar manusia beroleh pendamaian dengan Bapa kita yang di sorga, sehingga kita boleh beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga, tidak diterima juga oleh semua orang. Ada orang-orang yang hingga hari ini dan terus akan terjadi, di mana mereka itu justru mengolok-olok peristiwa penyaliban itu, saudaraku. Ya, mereka menghina, mereka menghujat kepada Yesus. Itulah sebabnya kita akan pelajari hari ini melalui firman Tuhan. Di dalam Yudas 1 ayat 4, saudaraku, Yudas 1 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum." Nah, itu dia, saudaraku. Ya. Jadi ada orang-orang yang hari ini bukannya dia menerima keselamatan dari pengorbanan Yesus di kayu salib itu, tetapi justru diolok-olok peristiwa itu, saudara. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan ini, orang-orang demikian itu telah lama ditentukan untuk dihukum. Dan kata dihukum di sini bukanlah hukuman seperti yang kita mengerti hari ini, bahwa itu merupakan hukuman di mana engkau mengalami kemalangan dalam hidup, misalnya engkau mengalami hal-hal yang buruk. Tidak seperti itu, saudara. Dihukum di sini, ya, kata dihukum adalah hukuman Tuhan, di mana hukuman Tuhan itu adalah bicara mengenai neraka, saudara. Ya, dihukum itu artinya engkau ditempatkan di dalam api neraka yang kekal. Selanjutnya firman Tuhan ini juga berkata, mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kasih karunia Allah kita, ya, Bapa kita yang di sorga? Yaitu ketika mereka melancarkan hinaan dan hujatan, mereka kan tidak mengalami hal yang buruk. Mereka kan tidak mengalami kemalangan. Nah, ini adalah kasih karunia, di mana Tuhan memberikan waktu kepada mereka, kesempatan kepada mereka untuk insaf, untuk menyadari kekeliruan dan kesalahannya. Tetapi mereka dikatakan oleh firman Tuhan ini menyalahgunakan kasih karunia Allah kita, dan mereka terus melampiaskan hawa nafsu mereka. Selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan ini, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini adalah
firman Tuhan yang sudah disampaikan mengenai orang-orang semacam ini. Mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Bukan cuma sekedar menyangkal, mereka menghina dan menghujat. Tetapi untuk perilaku orang-orang seperti itu, firman Tuhan ini sudah tegaskan, ya, bahwa orang-orang yang demikian itu telah lama ditentukan untuk dihukum. Dan sekali lagi, kalimat dihukum di sini adalah hukuman Allah Bapa kita di sorga. Hukuman Allah Bapa kita di sorga itu bukanlah hukuman seperti engkau di penjara, bukanlah hukuman engkau mengalami kemalangan hidup, engkau mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, bukan saudaraku. Hukum yang dimaksud di sini adalah di mana engkau ditempatkan di dalam api neraka yang kekal. Engkau akan disiksa siang dan malam di dalam api neraka yang kekal itu. Jadi saudara, inilah pemberitaan firman Tuhan di momen, di peristiwa peringatan penyaliban Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan cuma disalibkan, dia dikuburkan dan dia dibangkitkan. Dia bangkit dari antara orang mati dan bukan cuma bangkit, dia naik ke sorga. Yesus terangkat ke sorga disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Jadi banyak saksi mata menyaksikan peristiwa itu. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata sekali lagi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara mau percaya, dikatakan oleh firman Tuhan ini, engkau tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya kepada mereka yang menghina dan menghujat, firman Tuhan mengatakan, orang-orang ini telah lama ditentukan untuk dihukum. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.